secara umum ini bisa saya katakan bagus ya teman-teman, lebih banyak bagusnya daripada tidaknya. Artinya teman-teman di sini sudah terlihat memang persiapannya, dari mulai teman-teman membuat PPT-nya sudah nampak sekali bahwa teman-teman sudah dalam persiapan yang optimal, kemudian penampilan teman-teman, peserta juga luar biasa, bahkan beberapa orang saya lihat ini kayaknya sudah punya jam terbang ini, karena sudah menyampaikan dengan baik, dengan luas, kemudian bahasa yang dipilih pun sudah bagus sekali, sehingga di situ sangat menunjang penampilan teman-teman. Jadi itu catatannya, secara umum bagus. Kemudian ada beberapa sih, meskipun secara umum bagus, ada beberapa mungkin yang menjadi garis bawah, bahwa di sini penampilan teman-teman ada mungkin beberapa yang masih belum menggunakan aplikasi ini secara optimal. Artinya sebenarnya kita pelatihan daring ini kelebihannya adalah di aplikasi Zoom ini sebenarnya banyak fasilitas yang bisa kita gunakan. Nah, di situ teman-teman ada beberapa yang belum menggunakannya secara optimal. Misalnya interaksi di kolom chat, kemudian memberi kesempatan peserta untuk raise hand, kemudian bagaimana mengoptimalkan dari sisi-sisi yang lain. Itu yang pertama, sehingga nanti pembelajaran ini lebih hidup, karena beda dengan luring ya, kita menghidupkan suasana pada saat luring itu mudah sekali. Kenapa? Karena ada interaksi secara tatap muka langsung, sementara dengan daring ini kita bisa optimalkan media yang ada, begitu. Kemudian yang kedua, aku mau resen dulu, aku bingung. Ya, mungkin bisa di-mute ya Bunda Maya, suaranya bocor. Ya, Bunda Maya bisa di-mute? Ya. Ya, Bunda. Di-mute dulu biar nggak bocor ya, Bun. Iya, terima kasih. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu peserta sudah banyak yang menggunakan pengisi waktu atau mencairkan suasana dengan ice breaking ya tadi. Silahkan, ice breaking silahkan diberikan, boleh di awal, boleh di tengah, ataupun di akhir. Itu terserah dari pemateri. Yang penting di situ ice breathing ini fungsinya adalah mencairkan suasana, di mana kalau kita lihat ketika suasana itu mulai nampak, peserta mulai nampak boring, kemudian sudah mulai kering, itu bisa kita masuki dengan ice breaking. Tetapi ketika itu tidak diperlukan, tidak masalah, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, teman-teman lebih banyak hanya menyampaikan materi ya tadi ya. Tetapi interaksi dengan peserta ini, terutama yang di awal-awal tadi, kurang interaktif dengan peserta. Silakan, tadi sudah saya sampaikan di awal sama Mbak Happy, boleh kok peserta menanggapi, boleh kok peserta merespon. Nah, peserta akan menanggapi, akan merespon apabila narasumbernya melempar sesuatu untuk direspon. Apabila narasumber tidak melemparkan sesuatu untuk direspon, maka tidak akan ada respon dari peserta. Nah, oleh sebab itu, sebagai pelatih, sebagai narasumber, silakan teman-teman, mungkin di awal tadi ada apersepsi ya, banyak yang sudah menggunakan apersepsi. Itu tujuannya adalah untuk menggali respon dari peserta seperti apa. Nah, itu ada beberapa yang tidak menggunakan itu, hanya menyampaikan materi saja, sampai kita lupa bahwa kita sebaiknya interaktif. Ini untuk menghindari kebosanan. Itu ya. Kemudian juga ada yang sudah interaktif. Kemudian peserta merespon, tetapi justru pelatihnya yang tidak merespon lagi respon dari peserta. Jadi dicat, banyak yang nulis, tapi ternyata kita lupa memperhatikan itu. Sering kali itu terjadi, bukan hanya teman-teman, kita sendiri kadang-kadang juga ketika sudah larut dalam kita menyampaikan materi, kita kadang tidak menengok kolom chat, lupa menengok kolom chat bahwa di situ banyak respon dari peserta yang juga seharusnya kita respon balik, gitu ya. Kemudian selanjutnya dari sekian peserta yang memberikan kesempatan untuk bertanya, mohon maaf ya tadi, kayaknya sedikit sekali yang memberikan kesempatan bertanya. Nah, kita sebaiknya memberikan kesempatan untuk bertanya kepada peserta. Meskipun itu nanti responnya mungkin sedikit, itu nggak masalah.
Yang penting kita sudah memberikan kesempatan kepada peserta, sehingga peserta ini bisa merespon apa yang mereka tidak pahami dalam penyampaian kita. Itu yang tadi mungkin banyak yang lupa ya. Jadi banyak dialog tetapi tidak memberikan kesempatan untuk bertanya kepada peserta. Kemudian selanjutnya saya rasa penampilan semua bagus. Penampilannya pasti sudah dipersiapkan ya, dari mulai cara kita berbusana, kemudian cara kita menghadapi peserta, mimik muka kita. Nah, cuman kadang-kadang mungkin ini dipengaruhi karena kita merasa dinilai kali ya. Mungkin beda kalau kita benar-benar memang terjun sebagai pelatih yang sebenarnya, itu kita merasa lebih bebas. Tetapi pada saat momen micro teaching seperti ini, ada kalanya kita itu merasa dinilai. Oleh sebab itu, kadang-kadang perasaan itu yang membuat kita yang sudah kita persiapkan, kadang-kadang itu iya, tidak sesuai dengan yang kita persiapkan. Contohnya misalnya, teman-teman tadi banyak yang mimik mukanya masih kelihatan datar, tegang, kemudian sehingga bicaranya hanya flat, seperti itu tolong diperhatikan. Jadi ketika kita menghadapi peserta, selain penampilan kita dalam hal berbusana, mimik muka kita, senyum, kemudian interaktif dengan peserta, ketika peserta menyampaikan pendapat, kita tanggapi satu persatu, bahkan mungkin kontak mata kita itu terhadap peserta juga penting sekali. Jadi kayaknya tadi ada yang bahkan tidak melihat layar gitu. Kayaknya pakai 2 perangkat ya, sehingga posisi kamera dengan posisi slide kita itu mungkin berbeda ya. Akhirnya teman-teman melihat slide-nya saja, lupa bahwa kameranya ada di sisi yang lain. Jadi tidak melihat kamera sama sekali. Ada yang seperti itu tadi saya perhatikan. Mudah-mudahan ini hanya terjadi di sesi micro teaching ya. Kalau nanti kita sudah interaksi yang sebenarnya dengan peserta pelatihan yang sebenarnya, kita akan lebih cair biasanya. Itu. Kemudian tolong teman-teman, Bapak Ibu, hati-hati dengan istilah ya, karena kita di sini kita sebagai narasumber memang bukan yang paling pintar, tetapi kata-kata kita itu yang paling didengar oleh peserta. Jadi apa yang kita sampaikan, insya Allah peserta mendengarkan dan merekam itu semua, memasukkan itu semua dalam memori, sehingga itu menjadi tambahan pengetahuan bagi mereka. Oleh sebab itu, selain penguasaan materi, mempersiapkan penguasaan materi dengan lebih matang, teman-teman juga hati-hati dengan istilah, karena nanti ini juga menjadi garis bawah oleh peserta. Misalnya contohnya tadi ada yang mengistilahkan anak-anak inklusi. Nah, sebenarnya saya paham yang dimaksud ini benar, cuman karena pengistilahannya kadang-kadang mungkin menjadi ini ya, menjadi combo kalau orang Jawa bilang, karena sebenarnya inklusi itu adalah sistem pendidikannya, bukan anaknya. Jadi kalau anaknya dalam sistem pendidikan inklusi itu adalah anak ABK yang dimaksud, pasti seperti itu kan. Tapi ada beberapa kali tadi yang menyatakan anak inklusi, anak inklusi. Jadi mohon, saya paham bahwa yang dimaksud benar. Bahkan mungkin beberapa peserta yang sudah berpengalaman pasti tahu yang dimaksud itu benar. Tapi bagaimana dengan peserta yang pemahamannya masih di bawah? Mereka belum paham inklusi, mereka belum paham ABK, dengan istilah yang kita sampaikan, maka itulah yang diterima oleh mereka. Jadi harap hati-hati, kadang-kadang kita sering kepleset-kepleset seperti ini ya. Bukan teman-teman, mungkin saya sendiri atau teman-teman pelatih yang lain kadang-kala mungkin masih sering kepleset-kepleset seperti ini. Oleh sebab itu, maka penilaian terhadap pelatih itu penting. Kenapa? Untuk menilai diri kita sendiri, apakah memang kita ini sudah layak atau sudah benar yang kita sampaikan. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi tolong hati-hati dengan istilah, atau tadi ada yang pakai kata-kata stunting ya, stunting, tapi dalam saya rasa kalau stunting itu bahasa asing ya, dari bahasa asing. Oleh sebab itu tulisannya pun adopsi dari tulisan aslinya. Jadi kalau
Stunting kan biasanya pakai stunting gitu ya tulisannya ya, bukan stunting yang pakai A. Nah, oleh sebab itu harus diperhatikan juga. Selanjutnya, ya ada yang kalau catatan satu persatu saya tidak menyebutkan namanya ya. Catatan satu persatu itu di pembukaan sudah bagus sekali, tetapi lupa menyampaikan pokok-pokok materi yang akan dibahas. Nah, itu penting. Selain tujuan pembelajaran, kita sampaikan pokok materi yang akan kita bahas di materi kita ini nanti apa. Tadi semuanya saya rasa sudah menyampaikan tujuan pembelajaran. Saya rasa semua sudah memperkenalkan diri. Saya rasa sebagian besar sudah persepsi. Tetapi pokok-pokok materi ada beberapa yang lupa kayaknya. Jadi selain tujuan pembelajaran, kalau beda ya tujuan dengan pokok ya. Kalau tujuan pembelajaran itu adalah apa yang ingin kita capai dalam penyampaian materi ini. Tetapi dari tujuan pembelajaran itu, maka kita akan sampaikan pokok-pokok materinya. Contoh misalnya tujuannya adalah peserta memahami tentang penyusunan RPPM misalnya. Maka pokok-pokok materinya adalah yang pertama, konsep RPPM. Yang kedua, cara penyusunan RPPM, dan seterusnya. Jadi itu tadi yang ada beberapa yang terlewat, tidak menyampaikan apa nanti yang akan kita bicarakan. Jadi kalau itu kita sampaikan di awal, harapannya peserta ini sudah punya bayangan, oh nanti saya akan berdiskusi dengan pelatih tentang RPPM. Kemudian ada beberapa yang langsung ini ya, mudah-mudahan ini nyaman juga untuk peserta. Saya khawatir peserta nggak nyaman ketika langsung kita todong. Ayo Bapak ini jawab pertanyaan. Jadi khawatirnya seperti itu. Tawarkan dulu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan yang dilempar ke peserta, tawarkan dulu siapa yang mau merespon, siapa dulu yang mau menjawab. Ketika itu tidak ada yang merespon, baru mungkin kita pilih siapa yang akan menjawab. Karena tadi ada yang langsung ketika lempar pertanyaan langsung, Pak Babado silakan dijawab, langsung seperti itu. Takutnya yang pesertanya nggak siap gelagapan nanti. Nah, apabila gelagapan ini kan membuat ketika tidak ada persiapan bisa jadi yang dijawab nggak tahu, salah, dan mungkin membuat malu peserta di hadapan peserta yang lain gitu. Dan jadi posisikan bahwa yang kita hadapi adalah orang dewasa, di mana kalau misalnya mereka malu di hadapan orang lain itu akan mempengaruhi proses pembelajaran seterusnya. Misalnya malu itu sudah di awal, akan mempengaruhi dan seterusnya itu ya. Kita tidak inginkan yang seperti itu. Kemudian tadi yang membaca slide boleh, silakan, memang slide ini alat bantu. Kita akan sangat terbantu, urutan penyampaian materi itu akan sangat terbantu dengan adanya slide materi. Tetapi namanya saja alat bantu ya teman-teman. Alat bantu itu untuk membantu kita menyampaikan materi. Tetapi pokok dari penyampaian materi itu adalah bagaimana kita menyampaikannya, bukan hanya sekedar membaca slide. Makanya yang namanya PPT, PowerPoint ya, PowerPoint itu kan poinnya saja. Jadi di situ yang dicantumkan lebih pada poin-poinnya. Sementara pengembangannya adalah pada diri si pelatih. Oleh sebab itu, silakan dibekali diri kita dengan yang ada di PowerPoint itu kita kembangkan sendiri dengan bahasa kita. Sehingga kita tidak hanya terkesan membaca slide. Kalau kita membaca slide, apalagi yang tulisannya banyak ya di slide ya, nanti khawatir saya pesertanya ngantuk. Kan peserta juga bisa membaca, sama dengan kita, sama bisa membaca. Oleh sebab itu, fungsi kita di sini adalah menjelaskan, memaparkan materi tersebut dalam poin-poin tersebut, sehingga lebih gamblang diterima oleh peserta. Terima kasih tadi teman-teman, ada yang sangat bersemangat, saya apresiasi. Tadi Mbak Happy juga sangat ini ya, Mbak Happy juga menyampaikan ada peserta yang sangat bersemangat, luar biasa itu. Artinya di sini memang micro teaching ini bukan menjadi sesuatu yang membuat stres teman-teman ya. Saya lihat tadi banyak yang lancarnya daripada tidaknya, banyak bagusnya daripada tidaknya.
Itu mungkin Mbak Happy. Kalau yang lain sih kayaknya banyak urusan teknis saja ya, itu di luar kendali kita, saya nggak akan menilai itu. Kenapa? Kalau misalnya PPT macet, kemudian suara putus-putus, kemudian suara yang memantul dan lain sebagainya, itu adalah teknis yang di luar kendali kita, dan itu tidak akan mempengaruhi, insya Allah. Itu mungkin Mbak Happy